Apa kabarnya? Sehat, semangat, sukacita. Nah, adik-adik ketemu lagi nih sama Kak Tirsa pada hari ini. Pada hari Minggu, tanggal 1 November 2020. Nah, Kak Tirsa nggak cuma sendiri nih adik-adik, tapi ditemani sama siapa ya? Sama Kak J yang mengiringi Kak Tirsa dalam hal bernyanyi. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adiknya dulu nih sebelum kita masuk ke ibadah hari Minggu pelayanan hari ini untuk melakukan ice breaking bersama-sama. Nah, ice breakingnya kayak gimana nih Kak Tirsa? Ice breakingnya gampang banget nih adik-adik. Kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng ya. Siap? 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi berapa adik-adik? Jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, jadi berapa? Jadi 10 adik-adik. Nah, jadi 10 nanti kakak kasih tahu di akhir ya, setelah kita cobain bareng-bareng bersama Kak Tirsa. Oke? Sudah siap adik-adik? Yang tadi itu contoh. Nah, sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi berapa? Jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Marilah kita saat teduh. Oke adik-adik, kita akan mulai saat teduh. Semuanya sikap saat teduh yang baik. Lipat tangannya, kita saat teduh bersama-sama. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah hari Minggu dengan menyanyikan satu buah lagu terlebih dahulu ya adik-adik, yang akan kakak nyanyikan dan adik-adik juga nyanyikan menggunakan gerakan. Kita nyanyi dengan judul Bapakku Datang Padamu. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak-kakak. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapakku yang terkasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ini ya Bapak. Bapak, kami bersama-sama di rumah kami masing-masing
menyatukan hati kami untuk memuji dan memuliakan Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu dari kakak-kakak layan kami. Tuhan mau pimpin ibadah kami dengan sebaik mungkin dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, agar kami bersama-sama dapat memuji dan memuliakan Engkau melalui nyanyian, pujian, dan juga firman yang telah Engkau sampaikan melalui kakak-kakak layan yang akan kami dengarkan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami mau menaikkan rasa syukur kami di dalam tangan kasih-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu lagu dari Kidung Ceria 136, bait 1 dan juga bait 2 adik-adik, yang judulnya Kitab Suci Hartaku. Oke, siap adik-adik? 1, 2, 3. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku senang bila aku tak benar. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah selesai bernyanyi. Sekarang kakak mau ajak adik-adiknya sikap duduk yang baik, mendengarkan kakak-kakaknya bercerita. Nah, sekarang sikap duduknya yang baik, semuanya siap untuk mendengarkan cerita dari kakak-kakaknya semua. Oke? Kita panggil kakak-kakaknya. Kakak-kakak! Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, sebelum kita mau membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang boleh Kau sediakan bagi kami, sehingga kami bisa dapat mengikuti ibadah bersama-sama lewat video ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, tolong kiranya Kau berikan kami hati yang tenang, fokus, agar dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan lewat kakak layan yang akan menyampaikan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Nah, bacaan kita pada hari ini diambil dari Hagai 1 ayat 1-7. Hagai 1 ayat 1-7. Kakak bacain ya buat adik-adik ya. Di bawah perikop ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Silakan adik-adik mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawa oleh kakak layan. Selamat mendengarkan adik-adik. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Pasti semuanya sehat
semangat, dan sukacita. Pada kesempatan minggu ini, Elsa mau bercerita dari kitab Hagai. Nah, adik-adik udah baca ya tadi ya, kitab Hagai yang ada di Perjanjian Lama. Itu Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7 yang adik-adik tadi udah baca ya. Nah, Hagai adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan untuk mengajak bangsa Yehuda membangun kembali bait Allah yang waktu itu udah runtuh ya adik-adik ya, karena ada kejadian yang membuat bait Allah di tempat itu menjadi amburadul, menjadi runtuh. Nah, Nabi Hagai dipanggil oleh Tuhan untuk mengingatkan dan untuk mengajak umat Yehuda membangun kembali bait Allah, yang tujuannya tempat itu untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi adik-adik, bangsa Yehuda tidak mau mengikuti apa yang Nabi Hagai lakukan, apa yang Nabi Hagai inginkan. Mereka menolak dengan berbagai macam alasan. Ada yang bilang, aduh, mau ngapain sih bangun bait Allah, kita aja belum punya rumah. Terus kita kan nggak punya uang untuk bangun bait Allah. Sedangkan kalau membangun bait Allah kan harus punya dananya, harus besar. Pokoknya banyak deh alasan mereka untuk menolak apa yang Nabi Hagai inginkan. Tapi adik-adik, Nabi Hagai tidak putus asa. Nabi Hagai tetap semangat mengajak umat Yehuda untuk membangun bait Allah. Nah adik-adik, Nabi Hagai mengingatkan bangsa Yehuda bahwa ketika kita mengambil keputusan yang mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan membuat semuanya menjadi indah. Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, adik-adik, dari cerita tentang Nabi Hagai dan bangsa Yehuda ini, kita diingatkan bahwa ketika kita harus memilih, ada dua pilihan. Apakah kita mau mengikuti apa yang kita mau, atau kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, misalnya ketika adik-adik jamnya impa nih, kan sekarang kita lagi online ya, tidak datang ke gereja, tidak datang ke tempat-tempat impa, tapi kita impanya secara online. Nah, ketika adik-adik akan mengikuti impa, banyak cobaan, banyak rintangan yang membuat adik-adik malas ikut impa, bosan ikut impa. Nah, terkadang ada mamahnya mengajar, nanti dulu deh impanya, kita ini dulu nih, ada undangan dulu nih, ayo kita mau ke mall dulu nih. Nah adik-adik, sekarang adik-adik mau pilih, adik-adik mau ikut apa yang adik-adik mau, atau adik-adik mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah adik-adik, walaupun banyak halangan ataupun banyak cobaan yang merintangi kita nih, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, tapi adik-adik dapat memilih mana yang harus kita utamakan. Kita ikutin apa yang kita mau, atau kita ikutin apa yang Tuhan mau. Nah, kalau udah jamnya impa, adik-adik tutup dulu HP-nya, adik-adik matikan dulu TV-nya. Adik-adik punya ketetapan di dalam hati adik-adik untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, ketika memilih yang utama itu adalah Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan menjadikan hidup kita menjadi lebih baik. Kita akan menjadi damai, kita akan menjadi bahagia, dan kita akan merasakan semua anugerah Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Bila mau atau adik-adik mengikuti apa yang Tuhan mau. Rintangan boleh datang, rintangan boleh menghadang kita, rintangan boleh membuat kita ragu-ragu. Mau impa atau main HP dulu ya? Mau impa atau nonton TV dulu ya? Nah, sekarang adik-adik tinggal pilih.
mana yang harus adik-adik pilih. Nah, ketika adik-adik memilih Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan membuat adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Anak-anak Tuhan yang dapat memilih mana yang prioritas di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, cerita pada kesempatan minggu pagi ini, bagaimana kita membuat keputusan yang terbaik untuk hidup kita. Membuat keputusan, memilih apa yang harus kita pilih. Apakah kita mau hidup di dalam Tuhan, ataukah kita menduakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, aktivitas minggu ini, berhubung minggu ini adalah ulang tahun GPIB ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, KSS minta adik-adik membuat poster tentang ulang tahun GPIB. Boleh minta tolong sama mama papahnya atau minta tolong sama kakaknya, dibantuin kata-katanya, misalnya selamat ulang tahun GPIB, Tuhan menyertai, gitu. Boleh, terserah adik-adik. Nah, adik-adik bisa bikin, boleh bermacam-macam bentuknya. Ada yang boleh pakai gambar hati pakai kertas biasa deh, pokoknya seperti kertas begini, kertas yang gimana ya. Nah, seperti kertas KPS gini boleh lah, seperti yang kemarin ya. Saya akan rajin membaca Alkitab, boleh seperti yang kertas begini boleh. Pokoknya temanya membuat kata-kata yang berhubungan dengan ulang tahun GPIB. Oke adik-adik, cerita pada kesempatan minggu pagi ini cukup sekian. Biarlah adik-adik dapat memilih mana yang terutama di dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik dapat memilih untuk kehidupan adik-adik yang lebih baik, untuk membuat adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, yang mampu melawan godaan yang akan menghampiri kita ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Semoga apa yang dibawakan Kakak Layan tadi bisa adik-adik pahami dan mengerti, dan adik-adik lakukan dalam kehidupan adik sehari-hari. Nah, sekarang kita mau menutup firman Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang boleh kami rasakan, terlebih untuk penyertaan-Mu pada saat kami mendengarkan firman Tuhan tadi. Tuhan, kiranya apa yang disampaikan Kakak Layan tadi bisa kami mengerti ya Bapa, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami, tolong Tuhan tetap sertai kami dalam kami melanjutkan ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat melanjutkan ibadah. Nah, adik-adik semua, tadi sudah mendengarkan cerita dari kakak-kakaknya kan adik-adik. Nah, cerita yang kakak-kakaknya sampaikan jangan lupa untuk dilakukan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Yaitu firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang baik yang untuk adik-adik lakukan dan katakan kepada semua orang. Nah, sekarang untuk merespon firman kita pada hari ini, adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik semua berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Tanganku hendak ku pakai. Oke, semuanya siap? 1, 2, 3. Adik-adik, tanganku hendak ku pakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku, mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Oke, adik-adik semua
dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang saatnya Kak Tirsa menyampaikan pengumuman dari Kakak Layan PA untuk adik-adik semua. Nah, yang pertama nih adik-adik, pengumumannya yaitu untuk persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan itu bisa digabungkan dengan mama papanya di rumah, atau adik-adik bisa memberikannya kepada kakak layan di sektor adik layan masing-masing, dan juga kalau bisa ke mama papanya untuk memberikannya kepada koordinator sektornya masing-masing. Atau adik-adik juga bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang ada di akhir video ini. Nah, yang kedua nih adik-adik, pengumumannya yaitu mengenai aktivitas yang tadi adik-adik sudah disampaikan sama kakak layannya pada saat selesai firman. Itu pasti diberikan aktivitas kan adik-adik semua. Nah, aktivitasnya jangan lupa untuk dikerjakan dan dilakukan, lalu diberikan kepada siapa nih Kak buktinya. Nah, buktinya itu bisa berbentuk foto atau video dan dikirimkan kepada kakak layannya masing-masing. Nah, sekarang kakak mau mengajak adik-adik semua, sebentar lagi kita akan menyelesaikan impak kita pada hari ini. Kita mau satu di dalam doa. Sebelum kita satu di dalam doa, kakak mau adik-adik semua sikap duduk yang baik. Sudah? Lipat tangannya kembali, tutup matanya. Kita satu di dalam doa. Tuhanku yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu bersama-sama berdoa menyatukan hati kami, ingin menyampaikan apa saja yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin berdoa untuk masa pandemi yang kita hadapi bersama-sama ini. Tuhan mau campur tangan di dalamnya untuk menyelesaikan pandemi ini dengan sesegera mungkin. Tuhan juga mau pimpin agar kami dapat menjadi pribadi yang baik, pribadi yang sesuai dengan harapan Engkau Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa agar firman yang telah disampaikan kakak layan kami, Tuhan mau pimpin agar firman tersebut dapat terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berkata dan dapat melakukan serta dapat berpikir sedemikian yang ada di dalam firman-Mu. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan bagi orang-orang di sekitar kami, mama, papa, om, tante, oma, opa, ataupun kakek dan nenek. Tuhan mau pimpin agar kesehatan kami semua yang ada di dalam rumah maupun di luar rumah dapat terjaga dengan sebaik mungkin. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Bapak. Tuhan mau pulihkan keadaan bangsa dan negara kami dengan sebaik mungkin. Kami juga mau berdoa untuk pelajaran kami di sekolah. Tuhan mau pimpin agar pelajaran kami dapat menjadi bimbingan kami dengan baik walaupun hanya di rumah saja. Tuhan mau pimpin agar segala pembelajaran yang kami terima dapat diterima dengan sebaik mungkin. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami ingin naikkan rasa syukur kami ke dalam tangan kasih-Mu saja ya Bapa. Dalam nama-Mu kami menutup doa ini dengan lagu Bapa Terima Kasih. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.
tulisan apa? Iman. Iman. Oke. Tulis hurufnya apa dulu? Bagus. Up. Nah, jangan sampai bawah. Udah? Udah nggak usah, Nak. Udah. Berikutnya I. Habis I apa? Ya. Di sini. Ayo. Nah, coba dulu, coba. Habis M. A. Cepetan nanti jadi keulang-ulang. Yes. Nah. Udah cepet ayo. Sekolah mah nggak suka ketawa-ketawain adeknya dia. Nah. Nah. Oke, balikin ke Ale. Liatin. Ini hasil. Di sana lo pegang di dada. Hai, senyum. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam, perkenalkan nama saya Ferdinand Oscar Saga. Ayat hafalan saya hari ini Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekian, terima kasih.